Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Suryaman dengan NPM 2470061111060 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika dengan fokus 3 topik utama yaitu Bayesian Inference, Monte Carlo, dan juga Markov Chain. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama, Bayesian Inference. Apa itu Bayesian Inference? Secara definisi, ini adalah metode statistik di mana probabilitas suatu hipotesis diperbarui seiring dengan tersedianya bukti atau informasi baru. Ada perbedaan mendasar antara pola pikir statistik biasa, yaitu frekuentis, dengan Bayesian. Pertama, frekuentis melihat probabilitas sebagai frekuensi jangka panjang atau fakta objektif, sedangkan Bayesian melihat probabilitas sebagai derajat kepercayaan atau subjektivitas yang bisa berubah-ubah ketika kita mendapat data baru. Kita lanjut ke teorema Bayesian. Di sini ada persamaan inti dari Bayesian inference, yaitu P dalam kurung A diketahui B sama dengan P dalam kurung A diketahui dalam kurung B diketahui A dikali P dalam kurung A dibagi P dalam kurung B. P dalam kurung, mari kita bedah lah satu-satu. Ada posterior, likelihood, prior, marginal, atau evidence. Nah, posterior ini adalah tujuan utama kita, yaitu peluang kejadian A terjadi setelah kita mengetahui bukti B. Nah, sedangkan likelihood yaitu peluang melihat bukti B jika hipotesis A itu benar. Sedangkan prior adalah peluang awal hipotesis A sebelum kita melihat bukti apapun. Lalu ada evidence yang terakhir, yaitu total peluang terjadinya bukti B yang berfungsi sebagai pembagi atau konstanta normalisasi. Kita lanjut. Di sini Bayesian inference step, yaitu di pertama menentukan prior dahulu, menetapkan keyakinan awal sebelum adanya bukti, menghitung kemungkinan dengan menilai pengaruh bukti terhadap keyakinan, lalu memperbarui dengan bukti, yaitu merevisi keyakinan berdasarkan data baru. Nah, lalu kita akan mulai menganalisis contoh kasus dari Bayesian inference ini. Di sini kita menggunakan diagnostic test, di mana ada skenario sebuah penyakit langka menyerang 1% populasi. Yang artinya peluang sakit atau P dalam kurung sakit adalah 0,01. Kita punya alat tes dengan performa berikut. Akurasi jika orang sakit itu adalah 99%, dalam kurung P dalam kurung tambah diketahui sakit sama dengan 0,99. Lalu ada akurasi jika orang itu sehat adalah 95%. Artinya kemungkinan kesalahan deteksi positif palsu sebesar 5%. Atau P dalam kurung tambah diketahui sehat sama dengan 0,05. Pertanyaannya, nah, jika seseorang dites positif, berapa peluang dia benar-benar sakit? Oleh karena itu, kita bahas hasilnya. Di sini pengerjaannya diketahui priornya P sakit sama 0,01, sedangkan P sehat yaitu 0,99. Lalu ada likelihood-nya P dalam kurung tambah diketahui sakit sama dengan 0,99. Lalu ada P dalam kurung tambah diketahui sehat sama dengan 0,05%.
Nah, di sini kita hitung evidence-nya terlebih dahulu. Caranya adalah menjumlahkan peluang positif dari orang sakit dan peluang positif dari orang sehat. P dalam kurung tambah sama dengan 0 dalam kurung 0,99 kali 0,01 tambah dalam kurung 0,05 kali 0,99. Yang dimana hasilnya adalah 0,009 tambah 0,0495 yang dimana hasil akhirnya adalah 0,0594. Itu adalah evidence-nya. Nah, kita menghitung posteriornya yang kedua, yaitu P sakit diketahui tambah sama dengan 0,0099 dibagi 0,0594 kurang lebih sama dengan yaitu 0,167 atau 16,7%. Nah, kesimpulannya meskipun hasil tesnya positif, jadi peluang orang tersebut benar-benar sakit ternyata hanya 16,7%. Mengapa kecil? Karena penyakit ini sangat langka atau ya priornya rendah sehingga kemungkinan hasil tes itu salah lapor yaitu false positif yang dimana lebih dominan. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagian Bayesian inference. Kita akan lanjut ke Monte Carlo methods. Di sini konsep dasar Monte Carlo terlebih dahulu. Eh, Definisinya adalah teknik matematika terkomputerisasi untuk menghasilkan data sampel acak berdasarkan distribusi input yang diketahui. Nah, sejarahnya Monte Carlo ini digunakan tahun 1940 oleh ilmuwan yang mengerjakan bom atom. Ada 3 karakteristik utama, yaitu outputnya harus berupa sampel acak, distribusi input harus diketahui, nah lalu digunakan untuk masalah stokastik dan deterministik. Kita lanjut ke pembahasan algoritma Monte Carlo. Secara algoritma, tahapan kerjanya adalah distribusi input, kita tentukan dulu distribusi datanya, lalu sampling random variables, kita bangkitkan variabel atau angka acak, lalu experimenting, melakukan perhitungan numerik pada model, lalu statistik analisis, yaitu menganalisis hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasusnya. Di sini terdapat sebuah masalah, yaitu toko ingin memprediksi permintaan atau demand untuk 5 hari ke depan. Data yang kita punya adalah data historis 100 hari. 100 hari terakhir, di mana permintaan bervariasi antara 4 hingga 9 pasang satu sepatu per hari. Nah, kita coba saja bedah. Di sini adalah langkah satunya yaitu distribusi probabilitas. Perhatikan tabel distribusi ini kita punya data frekuensi atau jumlah hari, kita ubah ini menjadi probabilitas ya, dalam kurung P dan probabilitas kumulatif dalam kurung CDF. Cara hitungnya adalah permintaan 4 pasang yaitu frekuensi 5, lalu ada probabilitasnya ada sama dengan 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Jadi kumulatifnya adalah 0,05. Begitupun untuk yang permintaan 5 pasang, frekuensinya adalah 10, probabilitasnya adalah 10 dibagi 100, yaitu 0,10, maka kumulatifnya adalah 0,05 tambah 0,10, yaitu 0,15. Begitu saja selanjutnya, seterusnya dari hasil probabilitas atas ditambah dengan probabilitas bawah, jadi kumulatif tambah probabilitas
begitu terus sampai akhir. Nah, si kumulatifnya itu harus mencapai 1,00, tidak boleh lebih. Itu untuk menghitung distribusi probabilitasnya. Lalu untuk langkah kedua yaitu penentuan tag number. Dari nilai kumulatif tadi kita buat interval atau tag number untuk pengundian. Logikanya begini. Angka 0,00 sampai 0,05 adalah milik permintaan 4. Angka 0,06 sampai 0,15 adalah milik permintaan 5. Angka 0,16 sampai 0,13 adalah milik permintaan 6. Angka 0,31 sampai 0,60 yang dimana ini adalah interval paling lebar, maka ini merupakan milik permintaan 7. Angka 0,61 sampai 0,85 adalah milik permintaan 8. Angka 0,86 sampai 1,00 adalah milik permintaan 9. Kita lanjut ke proses simulasi yaitu jawabannya. Sekarang kita akan lakukan simulasi untuk 5 hari ke depan. Kita bangkitkan dahulu angka acak misalnya dari komputer atau mencocokkan dengan interval tadi. Kita lihat tabelnya hari ke-1 muncul angka 0,57, dicek intervalnya 0,57 berada di antara 0,31 sampai 0,60, maka prediksinya adalah 7 pasang. Hari kedua muncul angka 0,12, dicek intervalnya 0,12 berada di antara 0,06 sampai 0,15, maka prediksinya 5 pasang. Begitupun seterusnya. Jadi Monte Carlo membantu kita memprediksi masa depan berdasarkan pola data masa lalu. Begitu mungkin untuk penjelasan singkat dari Monte Carlo, kita akan lanjut ke bagian Markov Chain. Konsep dasar Markov Chain. Definisinya adalah model stokastik yang menggambarkan urutan kejadian di mana probabilitas kejadian berikutnya hanya bergantung pada keadaan state saat ini. Ini disebut sifat Markov memoryless property. Masa depan hanya ditentukan oleh masa kini, bukan masa lalu. Di sini ada rumusnya yang bisa dilihat dari slide saya. Kita akan coba lanjut saja ke matriks transisi terlebih dahulu karena ini berhubungan dengan Markov Chain. Perpindahan antar keadaan ini jelas menggunakan matriks transisi, yaitu P aturan mainnya total peluang dalam satu baris matriks harus sama dengan satu rumus untuk mencari keadaan setelah N langkah adalah Pi N sama dengan Pi 0 kali P pangkat N. Nah, saya di sini memiliki contoh soal mengenai Markov Chain di sini untuk memprediksi cuaca ya. Jadi contoh soalnya adalah jika hari ini hujan dalam kurung H, maka besok 40% hujan, 60% cerah. Jika hari ini cerah, C, maka besok 20% hujan, 80% cerah. Kondisi hari ini adalah hari 0, yaitu hari hujan. Kita bentuk matriks transisinya terlebih dahulu, yang dimana P baris pertama hujan isinya 0,4, 0,6, baris kedua itu cerah isinya 0,2 dan 0,8. Pertanyaannya di sini, berapa peluang hujan pada hari kedua? Nah, kita hitung pada pengerjaan ini. Yang dimana state awalnya adalah Pi 0, yaitu 1,0, yang dimana karena 100% hujan. Nah, hari ke-1 yaitu Pi 1, kita kalikan state awal dengan matriks P 1,0.
1 dan 0 yaitu kali matriks hasilnya 0,4, 0,6. Artinya di hari pertama atau hari ke-1 40% peluang hujan dan 60% peluang cerah. Lalu ada hari kedua yaitu kita kalikan hasil hari 1 tadi yaitu 0,4 dan 0,6 dengan matriks P lagi. Nah, kita hitung peluang hujannya saja pada kolom pertama, yaitu 0,4 kali 0,4 tambah 0,6 kali 0,2 sama dengan di sini 0,16 tambah 0,12 yaitu 0,28%. Sedangkan untuk peluang cerahnya yaitu 0,4 kali 0,6 tambah 0,6 kali 0,8 sama dengan 0,24 tambah 0,48 yang dimana hasilnya 0,72%. Nah, karena di sini dimintanya adalah eh, peluang hujan di hari berikutnya, maka peluang hujan di hari kedua adalah 28%. Seperti state awal pada soalnya. Jadi begitu saja seluruh materi mengenai Monte Carlo, Bayesian Inference, dan Markov Chain. Saya Muhammad Ardian Suryaman dengan NPM 2470061111060. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.